Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya, perkenalkan nama Bu Guru Bu Friska Aster Pratiwi, biasa dipanggil Bu Friska. Bu Guru mengajar kelas 5 di SD Negeri 1 Sawangan, Korecang, Dindik, Aji Barat. Anak-anak kelas 5 semuanya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tema 7, subtema 1 dan 2. Nah, pada kesempatan hari ini kalian akan belajar bersama Bu Friska tema 7, subtema 3. Selamat menyaksikan dan selalu semangat. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami banyak sekali peristiwa yang dianggap penting dan patut untuk dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya, undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi, ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatannya. Misalnya, undangan ulang tahun. Berikut Bu Guru tampilkan contoh dari keduanya. Unsur-unsur dalam surat resmi. Pertama, ada kop surat berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Kedua, tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Ketiga, nomor, lampiran dan perihal surat berisi nomor dikeluarkannya surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat. Keempat, alamat tujuan berisi identitas penerima surat. Kelima, salam pembuka berisi sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Keenam, isi surat berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Ketujuh, salam penutup berisi salam untuk mengakhiri surat. Terakhir, kedelapan, ada nama pengirim berisi identitas pengirim surat. Berikut ini ada penjelasannya ya. Bisa dilihat bagian atas sendiri ada kop surat, lalu ada tanggal surat, ada nomor, lampiran dan perihal surat. Selanjutnya ada alamat tujuan,
salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan terakhir ada nama pengirim surat. Perubahan wujud benda menyublim. Menyublim merupakan perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin berkurang. Contohnya ada kamfer atau kapur barus dan es kering. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai: pertama, suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Contoh kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat. Pertama, ada pembangunan jembatan. Kedua, pembangunan jalan. Ketiga, pembangunan pasar. Keempat, pembangunan sekolah. Kelima, pembangunan tempat ibadah. Dan keenam, pembangunan rumah sakit. Keenam pembangunan tersebut sangat berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh kita sebagai generasi muda dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Pertama, kita harus rajin belajar dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Kedua, kita harus selalu bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Tiga, selalu mencintai dan menggunakan produk buatan dalam negeri. Keempat, kita juga harus aktif dalam berorganisasi dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Kelima, tentunya kita harus mencintai kesenian dan budaya bangsa Indonesia. Perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Kemudian, contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah proses pembuatan garam dibuat dari air laut yang diuapkan dengan sinar matahari. Berikut, guru akan tunjukkan video contoh proses pembuatan garam. Silakan diperhatikan, ya. Membuat garam susah-susah gampang. Itu semua tergantung dari cuaca. Cuaca panas, garam cepat jadi. Bagi para petani garam, tahap pertama yang harus dilakukan adalah meratakan tanah. Setelah ditinggal beberapa hari, tanah akan menjadi kering dan harus diratakan lagi sebelum dialiri air laut. Baru setelah betul-betul rata dan kering, air laut siap dialirkan
dengan menggunakan baling-baling yang disebut kincir angin. Air laut pun dialirkan ke lahan pegaraman. Hal yang paling ditakutkan oleh petani garam adalah hujan, karena apabila hujan turun, air garam yang sudah mencapai kandungan garam sekian persen akan menjadi tawar lagi, dan harus menunggu berhari-hari lagi agar air laut bisa kembali seperti semula. Jadi atau tidaknya air laut menjadi garam bukan ditentukan dari lama tidaknya ia mengendap di lahan. Akan tetapi, sampai seberapa persen kandungan garam itu ada. Maka dari itu, ada alat pengukur garam yang bisa mendeteksi kandungan garam dalam air laut, sehingga dapat diketahui apakah air laut tersebut siap panen atau tidak. Karena jika terlalu mudah memanen, tidak akan tahan disimpan dalam gudang, akan mencair lagi menjadi air laut. Nah, itu tadi video proses pembuatan garam yang biasa digunakan untuk memasak. Bagaimana? Menarik ya? Karya seni rupa daerah Indonesia. Pertama, ada seni lukis daerah. Objeknya berupa pemandangan alam, manusia, hewan, dan tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Kedua, ada seni patung daerah. Berbentuk 3 dimensi, menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda, baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Ketiga, seni kriya, yaitu membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bu Guru beri contoh ada kain songket, kain batik, dan anyaman berbagai perabotan rumah tangga. Sejarah lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Pertama, ada Muhammad Yamin yang mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua ada Profesor Dr. Mr. Supomo yang mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Tokoh ketiga ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya pertama, internasionalisme, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Setelah mendapat beberapa perubahan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara, artinya sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, artinya sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Wujud nyata nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pertama, gotong royong. Kedua, musyawarah mufakat. Keragaman Indonesia. Nah, berkaitan dengan keragaman yang ada di Indonesia, berikut ada beberapa perilaku yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Pertama, ada toleransi. Kedua, saling menghormati dan menghargai. Ketiga, menjaga kerukunan. Keempat, menolong teman tanpa membedakannya. Kelima, menumbuhkan semangat persaudaraan. Perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Pertama, es yang diletakkan di gelas. Udara di sekeliling gelas melepaskan kalor ke es yang ada di dalam gelas, sehingga suhu udara di luar gelas menjadi lebih tinggi. Kedua, ada embun yang berasal dari uap air yang mengembun berubah menjadi titik-titik air. Nah, ini ada beberapa gambar pahlawan nasional Indonesia, ya. Seperti kita tahu, perjuangan mereka sangat amat berat dan sangat berjasa bagi negara Indonesia. Menghargai jasa para pahlawan. Anak-anak, sebagai generasi penerus, kita seharusnya selalu menghargai jasa para pahlawan. Berikut ada sikap kepahlawanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, pertama, rela berkorban. Kedua, berjiwa besar. Ketiga, cinta tanah air. Keempat, berani dan gigih. Serta kelima, semangat persatuan dan kesatuan. Jangan lupa selalu semangat. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Bu Guru harap
kalian dapat memahami dengan mudah. Dan semoga semua materi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oh ya, jika ada salah dalam tutur kata, Bu Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.